Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kuningan, Fakultas Farmasi, Kesehatan dan Sains, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, kelompok 3 semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Anatomi Fisiologi Sistem Genitourinary dengan dosen pengampu Nova Octavia SKM MPH. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 3 anggota, yaitu ada Asyajah Alfa Ashabul Jannah, Nina Aryani Utami, dan Yustika Agustin, yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Malformasi kongenital pada sistem reproduksi hipospadia glandular. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul Malformasi kongenital pada sistem reproduksi hipospadia glandular. Apa itu hipospadia glandular? Hipospadia glandular adalah suatu kelainan bawaan atau kongenital pada sistem reproduksi laki-laki di mana muara uretra tidak berada di ujung penis atau glans penis, melainkan terletak pada bagian bawah glans atau dekat korona penis. Ini merupakan bentuk paling ringan dari hipospadia. Selanjutnya yaitu penyebab hipospadia. Penyebab pasti hipospadia belum diketahui secara pasti, namun beberapa faktor yang diduga berperan meliputi yang pertama yaitu paparan zat kimia atau endocrine disruptors. Zat kimia seperti estrogen sintesis atau dari obat-obatan, plastik, kosmetik, pestisida, lata dari plastik. Zat-zat ini dapat mengganggu keseimbangan hormon ibu dan janin selama kehamilan. Yang kedua yaitu usia dan kondisi kehamilan ibu. Usia ibu kurang lebih 35 tahun berisiko lebih tinggi. Berat badan ibu yang rendah saat hamil atau malnutrisi bisa berdampak pada perkembangan janin. Kehamilan hasil teknologi reproduksi atau seperti bayi tabung atau IVF memiliki kecenderungan sedikit lebih tinggi terhadap hipospadia. Penyebab hipospadia nomor 3 yaitu faktor genetik. Adanya riwayat keluarga dengan hipospadia meningkatkan risiko pada anak. Mutasi gen tertentu yang terlibat dalam perkembangan alat kelamin, misalnya gen FGF, BMP, HOXA13, bisa menyebabkan gangguan pembentukan uretra. Yang keempat yaitu gangguan hormon selama kehamilan. Hormon androgen atau seperti testosteron dan DHT sangat penting dalam pembentukan penis dan uretra pada janin laki-laki. Gangguan reproduksi pada sensitivitas terhadap hormon ini dapat menyebabkan uretra tidak terbentuk sempurna. Bisa terjadi akibat kelainan testis janin atau gangguan pada plasenta. Selanjutnya yaitu tanda gejala hipospadia glandular. Yang pertama yaitu lubang uretra tidak berada di ujung penis. Seharusnya lubang kencing atau uretra berada tepat di ujung penis. Pada hipospadia glandular, lubang ini berada sedikit lebih ke bawah, di bagian bawah kepala penis, bukan di tengah-tengah ujung. Akibatnya, proses buang air kecil bisa jadi tidak lurus atau mengarah ke bawah. Selanjutnya yang kedua yaitu aliran urin tidak normal atau menyemprot ke bawah. Karena posisi lubang uretra berada di bawah ujung penis, air kencing keluar ke arah yang salah, biasanya menyemprot ke bawah atau ke arah yang tidak biasa. Tanda ini sering jadi keluhan pertama orang tua karena anak sulit buang air kecil dengan posisi berdiri dan kadang membasahi baju. Selanjutnya yang ketiga yaitu kulit kulup penis tampak tidak normal atau tidak lengkap. Kulit yang menutupi kepala penis atau kulup tampak yang pertama yaitu tidak simetris, yang kedua seperti terbelah, yang ketiga hanya terbentuk di bagian atas saja atau bagian bawah terbuka. Ini karena perkembangan penis tidak sempurna saat dalam kandungan. Tanda gejala hipospadia glandular yang keempat yaitu penis melengkung saat ereksi atau korde. Kadang penis bisa melengkung ke bawah saat ereksi. Ini disebut korde. Pada hipospadia glandular, melengkungnya sangat ringan atau tidak ada sama sekali karena kelainannya tergolong ringan dibanding jenis hipospadia lain, atau seperti tipe midshaft atau penoskrotal. Selanjutnya yaitu klasifikasi hipospadia berdasarkan lokasi anatomi meatus uretra. Yang pertama yaitu anterior atau hipospadia distal. Meatus uretra terletak di gland penis. Pada hipospadia derajat 1 ini, letak meatus uretra eksterna dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hipospadia shine, curvatura ventral pedis dengan
letak meatus uretra eksternal normal, jenis ini sering dianggap hipospadia yang bukan sebenarnya. Yang kedua yaitu glandular. Lubang kencing sudah berada pada kepala penis, hanya letaknya masih di bawah kepala penis. Yang ketiga yaitu subkoronal. Lubang kencing berada pada sulcus coronarius penis atau cekungan kepala penis. Selanjutnya yaitu klasifikasi hipospadia yang kedua, middle shape atau intermediate hipospadia yang disebut hipospadia derajat 2. Juga dapat dibagi berdasarkan letak meatus uretra menjadi 3. Yang pertama yaitu distal peniana, itu lubang kencing di bawah ujung batang penis. Yang kedua mediana, itu lubang kencing berada di bawah bagian tengah batang penis. Selanjutnya yang ketiga yaitu peneanan proksimal, yaitu lubang kencing berada di bawah pangkal penis. Klasifikasi hipospadia yang ketiga yaitu hipospadia posterior yang disebut hipospadia derajat 3, dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penoskrotal, lubang kencing terletak di antara buah jakar atau skrotum dan batang penis. Yang kedua yaitu skrotal, lubang kencing berada tepat di bagian depan buah zakar. Selanjutnya yaitu yang ketiga, perineal atau lubang kencing berada di antara anus dan buah zakar. Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dimulai segera setelah bayi lahir sebelum memutuskan resusitasi neonatus, yaitu penilaian apakah bayi bugar dan tonus otot bayi. Pemeriksaan selanjutnya mencakup pemeriksaan skor APGAF. Lanjutannya yaitu ada penentuan gestasi, apakah sesuai masa kehamilan atau tidak. Pemeriksaan tanda vital untuk menilai status nutrisi pasien, baik dewasa atau anak-anak. Untuk mendeteksi kelainan pertumbuhan seperti malnutrisi atau obesitas. Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama yaitu tidak ada pemeriksaan laboratorium khusus untuk menegakkan diagnosis hipospadia. Yang kedua yaitu USG ginjal disarankan untuk mendeteksi kemungkinan anomali saluran kemih lainnya. Yang ketiga ada karyotyping disarankan jika terdapat genitalia ambigu atau testis tidak turun. Yang keempat yaitu ada pemeriksaan tambahan lain yang bisa dipertimbangkan, yaitu meliputi elektrolit, hidroksiprogesteron, testosteron, LH, FSH, dan SHBG. Selanjutnya yaitu ada tata laksana hipospadia. Yang pertama ada tahapan operasi umum meliputi kordektomi, mengoreksi kelengkungan penis dengan cara mengangkat jaringan yang menarik penis ke bawah. Selanjutnya yaitu ada ureterplasti, membuat muara uretra eksternal baru di ujung penis. Tata laksana hipospadia yang kedua yaitu ada teknik operasi spesifik. Yang pertama ada MAGVI, cocok untuk hipospadia glandular dan subkoronal. Tekniknya yaitu sayatan melingkar di sekitar subkoronal, arah proksimal menuju meatus uretra. Yang kedua yaitu ada TIP, cocok untuk hipospadia mid-shape atau distal. Tekniknya membuat insisi di garis tengah uretra flat, disesuaikan bentuknya, dibuat menjadi neonatera. Usia ideal operasi yaitu sekitar 6-12 bulan dan semakin dini perawatan, pasca operasi lebih mudah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.